Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayka, assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu Ahmad ya Habibi. Assalamu alayka, assalamu alayka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qaufin ila qaufin min waladi adam ila yaumil qiyamah, wa khususan ila hadrati musannifani hadanal kitabani Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para muallimin, para hafizin, para pengurus masjid maupun mushola dan majelis, para ketua majelis taklim, wabil khusus kepada Al-Mukarramah Hajjah Maryam selaku ketua yayasan di Mushola Al-Fatihah ini, dan juga Ibu Hajjah Iyum selaku sesepuh dari Mushola Al-Fatihah ini. Subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian, betapa senang kita hari ini, bahagia rasanya melihat bapak dan ibu cerah-cerah semuanya ya. Alhamdulillah. Karena cerah, mungkin lebih baik kita kasih pantun dari awal, Bu. Boleh. Boleh bapak, ibu? Ke pasir angin membeli buah, di blender bersama dengan belewah.
Kesana kemari kami berdakwah. Baru kali ini ada musola yang bernama Al-Fatihah. Karena itu mari kita kirimkan berkah Al-Fatihah kepada pendiri musola ini, kepada para pemakmur musola ini, kepada hadirin wal hadirat yang mensyiarkan akan kemakmuran dan keramaian dalam menghadiri taklim dan juga ibadah-ibadah di masjid dan musola, terutama musola Al-Fatihah. Kepada kita semuanya beserta keluarga dan juga keluarga besar kita, mudah-mudahan senantiasa Allah memberkahi dalam hidup kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik filli, Rabbik fillana wali walidayana walil mu'minin, amin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, berhubung ini bernama Musola Al-Fatihah, yang Al-Fatihah itu sendiri maknanya apa Ibu? Pembuka. Maka subhanallah, ini betul-betul apa yang terjadi pada hari ini betul-betul takdir dari Allah. Karena dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, Innallaha katabal maqadira fi khamsina sanata alfan, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir kita semuanya sebelum 5.000 tahun, 50.000 tahun, qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum diciptakannya langit dan bumi. Allah sudah takdirkan bagi kita semuanya. Salah satu takdirnya apa? Pada hari ini, hari Sabtu, pagi-pagi pukul 8 sampai 9, insya Allah semuanya berkumpul bersama di dalam majlis duha untuk mengkaji Sulamut Taufik dan juga Al-Hikam. Dan subhanallah Ibu, berhubung ini namanya Al-Fatihah yang tadi disebutkan oleh Ibu, bahwa Al-Fatihah itu adalah pembuka, membuka rahasia Allah, membuka segala tabir kehidupan, membawa segala hijab-hijab, membuka segala-galanya. Maka insya Allah pada hikmah nomor ke-9 dari kitab Al-Hikam pun, subhanallah, ini membukakan langkah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa ibadah yang diawali dengan sesuatu itu, sehingga sesuatu itu menjadi pembuka dari amal-amal ibadah kita? Apa Ibu? Subhanallah, kok Ibu tahu jawabannya? Niat Ibu ya. Nah, di dalam makalah yang ke-9, hikmah yang ke-9, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan bahwa tanawwa'at ajnasil a'mal, bermacam-macamnya bentuk amal, bitanawwu'i waridatul ahwab, dengan bermacam-macam pula tentang suasana hati. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW yang termaktub di dalam para santri semuanya pasti mengkaji ini ya. Mana Yusuf tadi? Yusuf nggak ada ya? Itu. Oh itu ya. Kitab yang pertama kaji di pondok pesantren, kitab hadis yang paling tipis apa? Hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor 1 yang ditulis disusun oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Ibu jangan salah ya, dari dua nama ini berbeda.
ada Syekh Nawawi Al-Bantani yang menyusun kitab ini atau mensyarahi kitab ini, Syekh Nawawi dari Banten. Ada juga Imam Nawawi Al-Bantani, ini mah dari Damaskus, ulama yang paling masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah, mazhab Imam Syafi'i. Di dalam hadis nomor 1 susunan Imam Nawawi Al-Bantani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa innamal a'malu, subhanallah, udah paham semuanya ini ya. Innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan dari apa yang diniatinya. Kalau niatnya hanya sebatas urusan duniawi, maka dapatnya apa? Duniawi juga. Dan kalau seandainya dapat niat-niatnya masalah ukhrawi, maka insya Allah dapatnya ukhrawi pula. Ukhrawi contohnya seperti apa, Ibu? Surga ukhrawi, surga. Kemudian syafaat ukhrawi, ukhrawi. Kemudian kenikmatan kubur ukhrawi, ukhrawi semuanya. Bahwa segala sesuatu tergantung niat, dan setiap orang akan mendapati apa yang diniatnya tersebut. Kalau niatnya dunia, maka dapatnya dunia. Niatnya ukhrawi, niat dapat ukhrawi. Tapi yang paling tinggi dari semua itu adalah kalau seseorang meniatkan segala sesuatu untuk limardatillah. Untuk apa, Ibu? Limardatillah, untuk mencari rahmat dan ridho Allah. Kenapa? Subhanallah, tidak sedikit orang yang melakukan suatu perkara tapi karena salah niatnya, maka yang didapatnya hanya sebatas yang diniatinya saja. Tapi kalau niatnya Allah, pertama tujuannya Allah, kemudian dengan jalan dan cara-cara Allah, maka segala sesuatu diniatkan karena Allah, mendapatkannya pun ridho Allah. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa, tadi tentang hadis ya, bahwa faman kana hijratuhu lillahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu lillahi wa rasulih, maka hijrahnya akan mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waman kana hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya lidunya yusibuha, untuk semata-mata dunia yang akan diraihnya, awim ra'atin yang kihuha, atau semata-mata karena cantiknya seorang perempuan yang akan dinikahi, atau karena gantengnya laki-laki yang akan menikahinya, fahijratuhu ma hajaru ilaih, maka apa yang dia dapatkan justru apa yang dia niatkan. Subhanallah. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, kita tata hati kita, luruskan niat, luruskan tujuan kita, semata-mata niat karena Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, bahwa niat seseorang memang lebih dalam dari lautan, lebih luas dari cakrawala tanpa batas. Betul? Ada nggak seseorang yang tahu akan niat seseorang? Tidak ada yang tahu. Ibu hadirin jamaah sekalian, ibu-ibu badai kamarana, ngalet ngengkei ngabandalet. Apa itu ngalet ngengkei ngabandalet? Abring-abringan, berbondong-bondong ya. Oh, di musola Al-Fatihah ada kajian. Kajian apa, Ibu? Kajian majelis duha. Subhanallah.
Maka insya Allah semuanya sudah pada terlatih ya, bahwa niat kita, langkah kaki kita, ayunan tangan kita, bahkan ruh dan jasad kita semuanya semata-mata karena Allah. Ibu masih ingat ada seorang hamba Allah ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam usianya berapa kemarin? 950 tahun. Maka salah satu umatnya ada yang berusia 400 tahun. Subhanallah, 400 tahun itu dia gunakan untuk beribadah. Siangnya siap, malamnya qiyam. Kan ada istilah qiyamul lail. Maka qiyamul lail itu sudah menjadi amal dia setiap hari, setiap malam. Dan dia hanya hidup sendirian di lereng tebing, jauh dari orang-orang. Tidak ada Alfamart, tidak ada Indomart. Sekarang ada nggak Indomart? Pada setiap sudut gitu mah ada ya. Dia hidup sendirian, ibu. Tidak ada sanak seluadah saudara, hanya dia sendirian. Sehari-hari melakukan apa? Ibadah, ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terbersit di dalam dirinya, subhanallah, betapa hebat diri saya. Singkat cerita, ajal sudah tiba. Lalu bertanyalah Allah kepada hamba tersebut, ya ibadi, wahai hambaku, dengan apa engkau akan masuk surga? Sang hamba tersebut dengan pedeknya menyatakan, ya Allah, karena sehari-hariku senantiasa beribadah, kemudian aku pun jauh dari maksiat, maka saya yakin bahwa saya akan masuk surga dengan amal ibadah saya. Kata Allah, hei malaikat, timbang orang ini amalnya, apakah lebih banyak amaliyahnya ataukah kurang syukurannya? Maka ketika malaikat pencatat amal kebaikan menimbang satu biji mata saja dengan kebaikan-kebaikan dan kenikmatan-kenikmatan yang dia berikan, yang Allah berikan, tak belum cukup untuk membayar seluruh kenikmatan yang selama 400 tahun tersebut. Itu baru satu biji mata. Bagaimana dengan dua? Bagaimana dengan hidung? Bagaimana dengan lidah? Bagaimana dengan tangan, kaki dan sebagainya? Subhanallah, disitulah orang tersebut menyatakan, ya Allah, ampunilah hamba, saya menyadari ya Allah bahwa amalku tidak ada apa-apanya, yang aku harapkan hanyalah rahmat dan ridho-Mu. Maka subhanallah, dengan kasih sayang Allah, Allah itu tidak pernah terputus, tidak pernah terputus kasih sayangnya. Allah tidak tidur memperhatikan hamba-hambanya. Oh, selama di alam dunia dia melaksanakan ibadah karena mencari ridhoku, walaupun awalnya terpleset untuk menjadi surga, tapi dengan penuh kasih sayang Allah maafkan hamba tersebut, akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, niatkan segala sesuatu bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mencari surga, bukan untuk mencari pahala dan lain sebagainya. Niatkan hanya semata-mata mencari apa? Ridho dan rahmat Allah. Alhamdulillah. Tadi umatnya Nabi Musa usianya berapa ratus tahun? 400 tahun. Sehari-harinya ibadah dan tidak pernah maksiat. Karena itu dia merasa pede untuk masuk ke dalam surga karena amal ibadahnya. Tapi Allah berkehendak lain, ternyata amal ibadahnya tidak cukup untuk membayar satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita bahwa la yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah. Tidaklah seseorang akan dimasukkan ke dalam surga karena amal ibadahnya. Wala yujirahu minan nar, dan tidak pula dihindarkan dari api neraka karena amal ibadahnya. Para sahabat tertegun begitu. Allah, bening ternyata tidak ada satu amal ibadah pun yang bisa memasukkan ke dalam surga. Bagaimana ini? Kemudian bertanyalah kepada Rasulullah,
Wa kaifa anta ya Rasul? Bagaimana dengan engkau wahai Rasul yang sehari-hari beribadah, sehari-hari jauh dari maksiat, sehari-hari tidak pernah ada dosa sedikit pun dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi jawaban Rasul sungguh sangat mengagetkan para sahabat. Beliau menyatakan, hatta anak, saya pun sama tidak akan masuk surga karena amal saya, dan juga tidak akan dihindarkan dari api neraka karena amal ibadah saya. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi para ibu, bahwa Rasul menyatakan illa bi rahmatin minallah, kecuali dengan ridho Allah. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Ridho apa? Kerelaan. Masya Allah, itu yang harus kita cari selama ini. Karena itu maka tidak ada satu amal pun yang bisa membuka pintu surga kecuali rahmat dan ridho Allah. Maka itu para hadirin, ulama membagi amaliyah ada 3 perkara. Pertama, abidin. Terkait dengan niat ini, para abidin itu apa? Orang yang senantiasa beribadah tapi ada sisi duniawi dan sisi ukhrawi. Contoh, mohon maaf, Pak Acep, buat apa sih kita duha? Oh, biar lancar rezekinya, ngagolontor. Betul? Rezeki urusan dunia bukan? Dunia. Kemudian dapat apa lagi Pak Acep? Oh, dapat surganya Allah. Dapat surga ukhrawi bukan? Sisi ukhrawi. Pada suatu saat pernah Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang menyusun kitab usul fikih datang ke Indonesia. Kemudian di situ pada ulama hadir. Kemudian bertanyalah seorang ulama yang terkenal di Indonesia, Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Mansur, yang terkenal dengan sedekahnya, betul ya? Syekh katanya, saya mau bertanya, apakah kalau sedekah ada sisi duniawi, apakah itu disebut ikhlas? Jawaban Syekh menyatakan ikhlas, tapi ikhlasnya ikhlas yang paling awal. Ikhlas baru permulaan. Kenapa? Ikhlas karena sisi duniawi dengan mengharap pemberian dari Allah hanya berupa duniawi. Contohnya lancarnya rizki, ngagolontorna rizki, itu sisi duniawi. Tapi itu pun termasuk dengan kategori ikhlas. Tapi masa iya kita tidak naik kelas dari dulu gitu ya? Ibu pengen nggak naik kelas? Pengen ya? Pengen aja apa pengen banget? Pengen banget ini ya. Nah, naikkan derajat kita ibu. Tidak hanya terpaku pada abidin, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi naik tingkat menjadi muhibbin. Apa katanya? Muhibbin, para pecinta Allah. Subhanallah. Apa itu muhibbin? Muhibbin sudah meninggalkan sisi duniawi tapi masih berharap ukhrawi. Apa itu? Contohnya tadi duniawi seperti apa? Lancarnya rezeki. Ukhrawi apa? Dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih berharap surga, masih berharap akan kasih sayang Allah berupa surga. Nah, ibu kalau kita perhatikan, kita ciptaan Allah bukan? Surga ciptaan Allah bukan? Berarti kita dengan surga selevel tidak? Belum yakin jawabannya nih. Bingung katanya nih. Mau nyebut selevel takut salah katanya. Sekali lagi, kita ciptaan Allah bukan? Ya katanya. Surga ciptaan Allah bukan? Surga dengan kita selevel tidak? Selevel. Dari sisi penciptaan, dari sisi makhluk kita selevel. Masa iya kita berharap sama makhluk? Betul tidak? Masih ragu-ragu ya? Masih ragu-ragu nih. Saya itu dulu nih. Siapa malaikat penjaga surga? Malak
Ridwan. Senang nggak kira-kira? Senang. Siapa makhluk awal yang diciptakan di surga? Siapa? Sebelum Nabi Adam 6.000 tahun diciptakan Azazil. Azazil itu siapa? Pemimpin para malaikat yang ahli ibadah, tapi karena aba wastakbaro, merasa enggan untuk menghormat Nabi Adam alaihissalam dan merasa takabur dengan Nabi Adam alaihissalam, sehingga tergelincir derajatnya menjadi aba wastakbaro dan ablasa yublisu, merasa putus asa dari rahmat Allah, yang dinamakan dengan iblis. Iblis tadinya berasal dari mana? Surga, tapi tidak mendapatkan ridho Allah, maka bertahan ke di surga. Tidak bertahan. Coba bandingkan dengan malak yang penjaga neraka, siapa? Malaikat, kalau bahasa Indonesia malaikat malik, tapi kalau bahasa Arab malak malik gitu ya, malak malik gitu. Dan malaikat Zabaniyah sehari-hari subhanallah keliling neraka, belum pernah sedikit pun keluar neraka, tapi kehidupannya senang tidak? Senang, karena ada rahmat dan ridho Allah. Nah, ibu hadirin yang mas sekalian, sifat muhibbin yang cinta kepada Allah tapi masih berharap sisi ukhrawi walaupun sudah meninggalkan sisi duniawi. Kenapa? Masih berharap pada surga. Surga padahal selevel nggak dengan kita? Selevel. Masih ada nggak tingkatan yang lebih tinggi daripada muhibbin? Ada. Apa itu? Arifin. Apa ibu? Arifin. Pertama apa? Abidin. Kedua, muhibbin. Ketiga, semuanya. Dan kita sudah dibekali dengan munajat min jumlatil ulama ilmu tasawufin, dari ulama-ulama ahli tasawuf, dengan menyatakan sebuah doa, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifata. Ya Allah, honjamkanlah ke dalam hati kami semuanya rasa cinta dan makrifat kepadamu. Makrifat orangnya apa? Arifin, orang-orang yang bermakrifat kepada Allah. Apa niatnya orang-orang arifin? Tidak ada sisi duniawi, wala yujirahu minan nar, dan juga tidak dihindarkan dari api neraka karena amal ibadahnya. Hatta anak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dan ridho Allah. Insyaallah, mudah-mudahan ibu ya, kita beramal, entah amal itu baca Quran, entah itu zikrullah, entah itu sholat, entah itu sedekah, semua amal ibadah kita diniatkan untuk mencari rahmat dan ridho Allah. Bagaimana doanya? Satu kali lagi, bagaimana doanya? Ilahi anta maksudi waridhaka matludi atini mahabbataka wa ma'rifata. Masih 10,5 orang.